Oke guys, balik lagi di channel gua dan di video kali ini gua akan bikin konten tentang pendapatan atau penghasilan dari rapper ShopeeFood itu berapa aja dan suka dukanya itu bagaimana aja. Dan bagi kalian yang baru eh, bergabung di rapper ShopeeFood itu di daerah-daerah Semarang itu baru launching juga, dan restonya juga belum banyak yang buka, dan di Medan juga baru buka udah hampir mau seminggu lah. Terus di Manado juga udah buka. Dan bagaimana selanjutnya di video gua. Dan bagi kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe. Mungkin kedepannya nanti gua akan bikin konten tentang ShopeeFood lagi, karena dari kemarin-kemarin itu gua bingung bikin konten apa tentang apa gitu. Jadi dukung dulu terus channel gue sampai bisa mendapatkan silver play button ya. Oke, dari gue kita langsung ke video selanjutnya aja ya, daripada banyak ngomong. Oke, kita ke pembahasan. Jadi penghasilan dari driver ShopeeFood itu tergantung dari kita malas enggaknya kita ngembit ya. Kalau di Jabodetabek itu kalau kita ngebit 6 orderan itu bisa dapat bonus 25.000. Tapi kalau 9 orderan kita bisa dapat 40.000. Dan yang terakhir itu tupo 12 itu 55.000. Jadi lumayan lah kalau kita ngejar tupo 12 minimal lah, tupo 9 lah kalau kita nggak ada orderan gitu, lagi sepi atau kalah saing sama orang gitu. Tapi tergantung sistem sih sekarang. Kalau menurut gue itu tergantung sistem, mau ngasih berapa itu kita terima aja. Itu udah jadi suka duka dari rapper gitu, para rapper yang lainnya juga. Dan alhamdulillahnya waktu itu gue sempet nggak ngebit karena lagi sakit, dan sekarang udah lumayan lah, badannya enak, udah segeran. Dan waktu 2 minggu, sekarang ini jadi 2 minggu ya, itu gua ngebit lumayan, tupo 6 terus. Kemarin jadi tupo 4 pernah, tupo 9 juga pernah, tupo 9. Dan kalau tupo 9 itu 40.000 ya kadang. Tupo 9 itu jaraknya dekat-dekat gitu. Itu tergantung sistem mau ngasih kita 9.600 terus gitu. Kalau di Jabodetabek kalau nggak salah sih 9.600 itu paling dekat, tuh jarak paling dekat. Tapi kalau di daerah lain kalau nggak salah paling dekat tuh 8.000 paling dekat. Gue lihat di channel orang gitu di Manado itu berapa ya, 8.000 itu paling dekat buat ngebitnya. Tapi ada juga yang lebih lah gitu. Pokoknya ya gue juga nggak tahu itu sistem dari Shopee-nya, dari CS-nya. Dan pernah gue ditanya sama Shopee-nya langsung. Jadi ceritanya gini, gue dapat orderan siangnya gitu, gue cari udah muter-muter restonya tapi nggak ketemu. Tapi sebelum gue cari restorannya, tapi udah gue chatting customernya, tapi lama banget balasnya. Jadi ya udah paksa gue batalin, pilih alasannya restoran tutup, sama pilih foto tempatnya di sini nih. Pokoknya pilih
lokasi yang terdekat sama titik restonya gitu. Jadi kita punya alasan buat ngebatalin. Ngebatalin itu harus ada ininya ya, bukti fotonya, sama kita harus chatting dulu customernya dia mau di cancel atau enggak. Karena tuh yang kemarin lah 2 hari yang lalu kalau nggak salah gue ditelepon Mas Shopee sih kayak gitu. Kita harus chatting dulu ke customer, bagaimana pendapat dari customer, baru kita chatting ke CS Shopee. Ke CS Shopee bagaimana pendapatnya, kalau butuh di cancel ya di cancel gitu. Ya resikonya sih rating kita turun, tapi nggak apa-apa, nggak pengaruh sih buat orderan selanjutnya, pasti dapet. Kita balik lagi ke penghasilannya 2 minggu ini gua hampir aktif, itu gua dapat kurang lebih 900.000 ya buat 12 hari apa 13 hari tuh, ya, kurang lebih 2 minggu lah, itu gua 900. Kadang gua tupo 6, tupo 9 itu 2 kali, gue inget banget 2 kali. Ke 10 tuh, orderan 10 tuh kayaknya susah banget. Orderan ke 9, orderan ke 6 itu pasti digantung. Ya gue rasain itu paling nunggu 2-3 jam itu. Tapi kalau misalkan di daerah restonya itu rame, pasti cepet gitu. Kayak tadi gua tupo 6 itu udah di jam 1, mulai ngebitnya itu gua jam 10, nyalain aplikasi itu jam 10, terus tupo 6 nya itu gua di jam 1 lewat lah, di jam 1 lewat. Terus gua terusin lagi sore jam 3, gua terusin lagi ngebit sampai jam 6 sore. Itu gue udah dapat tupo 9, jadi lumayan dapat bonus 40.000. Nah di sini nih ntar gue kasih unjuk tupo 9 yang tadi sama penghasilan seminggu hampir 2 minggu lah. Jadi kalau ngebahas suka duka dari driver Shopee itu banyak sih. Yang pertama gua awalin itu, yang pertama gua rasain gitulah, itu titik resto pasti. Kalau awal-awal itu kayak aplikasinya masih kayak diperbaiki atau ditingkatin gitu versinya. Terus ya titik resto dari pelanggan sama restonya, kadang restonya di mana, yang aslinya di mana gitu. Jadi beda, misal beda berapa kilo berapa meter lah gitu ya. Kalau berapa meter masih mending, ini kalau misal dapat beda 1 kilo gitu sama titik restonya kan lebih parah gitu. Jadi bensin nggak seberapa, tapi kita 1 kilo ke tempat restonya. Terus versinya itu loh, versinya kadang kata driver lain versi yang ini nggak enak lah, nggak dapat orderan gitu. Terus sama orderan makin kesini makin sepi. Terus ketemu customer pas lagi kita ngasih ke rumahnya, ada yang katanya ada yang ngeselin lah gitu. Terus ada yang baiknya juga sih, ada yang ngasih tip, kadang kasih tip 4.000, dapat 4.000, ada yang ngasih 10.000, ada yang ngasih 5.000, tapi ya disyukurin aja lah, namanya juga tip dari pelanggan. Ada yang ngasih tip langsung dipegang sama kita gitu. Terus ada yang ngasih tip lewat aplikasi gitu 5.000, 2.000.
ya kita terima aja lah sebagai rapper gitu. Yang penting kita bawa makanan itu sesuai sama permintaan dari customer gitu. Kayak kalau dia minta apa gitu, kita misalkan dia minta kayak di makanan, pokoknya makanan ayam gitu, dia minta dada atau minta sayap atau minta apa, ya kita bilang ke restonya jangan sampai dia minta bagian dadanya misalkan gitu, meminta pahanya, terus kita nggak sampein, pas lagi kita ke customer kita dikasih rating jelek kan, jadi buat dapetin bonus jadi nggak sampai gitu. Jadi ya kita permintaan customer ya ini aja, kita sampein aja ke restonya. Misal kalau nggak ada, misalkan sate ininya nggak ada gitu, ya udah kita sampein aja, bisa diganti gitu sama yang lain gitu. Kalau menurut gue sih kayak gitu aja kalau buat suka dukanya dari driver Shopee Food. Ya pertama dari titik resto tuh sama customer gitu aja. Tapi dulu sih Shopee Food launching di Jakarta gitu, pokoknya di Jakarta duluan sih. Menurut gua, setahu gua itu di Jakarta dulu. Itu gua daftarnya di Jakarta Selatan. Tapi sekarang udah bisa ngebit di Jabodetabek. Dulu mah di khusus Jakarta Selatan aja, tapi udah bisa di Jabodetabek sekarang. Itu gua dulu daftar 2020 bulan Desember, inget banget tuh. Pertama-tama Shopee Food muncul. Itu 400 berapa sekian gitu. Nah, yang belum nonton tentang latar belakang gua jadi driver Shopee Food bisa nonton video gue sebelumnya ya. Itu gue udah ceritain semua. Gue lupa. Pokoknya udah ada lah gitu. Gua jadi driver Shopee Food gimana, terus cara daftarnya itu bagaimana, tapi kalian tanya-tanya dulu. Nanti gua kasih nomor CS Shopee-nya dah buat kalian yang mau daftar di Shopee Food. Kalau di Jakarta sih gua kurang tahu masih ada apa enggak lowongannya. Tapi kalian coba-coba aja dulu, semoga ada gitu. Buat di Jabodetabek atau di luar Jabodetabek itu kalian tanya-tanya dulu. Karena nomornya gua kasih tahu. Oke. Jadi segini aja dulu video yang bisa gua share ke kalian ya. Besok gua bikin konten lagi tentang Shopee Food, tapi nggak tahu belum kepikiran kontennya konten apa gitu. Oke. Kalau kalian suka sama video ini dan kali bermanfaat gitu bagi kalian, nambah kalian yang belum tahu gitu, bisa klik ini subscribe, like, sama komen. Oke, dari gua, bye.